Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepoin Islam yang beriman, Allah telah menetapkan beberapa manusia pilihan untuk menjadi sahabat Rasulullah SAW. Mereka tercerahkan dan dicerahkan, tidak tersesat dan tidak disesatkan. Mereka bersyahadat ketika Nabi SAW menyeru mereka kepada agama Islam. Kemudian mereka membantu beliau menunaikan risalah serta membuktikan ketaatan dan cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya dengan diri dan harta mereka. Mereka sangat gigih membantu dan menolong Rasulullah. Merekalah kunci segala kebaikan dan penghalang segala keburukan. Mereka adalah matahari pancarkan cahaya cemerlang kepada siapa saja yang memiliki cita-cita dan harapan. Mereka membuktikan keimanan dan keislaman dengan sikap dan perilaku utama. Karena itu, Allah memberi mereka balasan terbaik, menyediakan tempat kembali yang sangat mulia di akhirat, serta membuat mereka tetap berada dalam liputan kasih sayangnya. Sungguh Dia Maha Mengasihi dan memberi pertolongan. Ibnu Al-Athir dalam kitab Asad Al-Ghabah fi Ma'rifah As-Sahabah menuturkan, para ulama berbeda pendapat mengenai tingkatan para sahabat, tetapi kami akan menyebutkan pembagian yang populer, yaitu pembagian menurut Al-Imam Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Ma'rifat Ulum Al-Hadis. Ia membagi tingkatan sahabat ke dalam 12 tingkatan. Pertama, para sahabat yang masuk Islam di Makkah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan beberapa yang lain. Kedua, jamaah Darun Nadwa. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setelah Umar bin Al-Khattab bersyahadat, ia pergi bersama Rasulullah ke Darun Nadwa. Di sana Umar dibaiat oleh beberapa orang Mekah, termasuk Sa'id ibnu Zaid dan Sa'ad ibnu Abu Waqqash. Yang ketiga, para sahabat yang berhijrah ke Abyssinia, termasuk diantaranya Ja'far ibnu Abu Talib. Yang keempat, para sahabat yang membaiat Nabi SAW di Aqabah, seperti Ubadah ibnu Al-Sami. Yang kelima, para sahabat yang ikut baiat Aqabah kedua, yang sebagian besar dari kalangan Ansar. Keenam, golongan muhajirin pertama, yang masuk Islam ketika Rasulullah tiba di Kuba, dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah. Di tempat itu, mereka mendirikan masjid bersama Rasulullah yang disebut Masjid Quba. Termasuk dalam tingkatan ini adalah Amir ibnu Rabi'ah. Yang ketujuh, para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Yang kedelapan, para sahabat yang memeluk Islam dan kemudian berhijrah ke Madinah pada periode antara perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah, seperti Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Yang kesembilan, para sahabat yang ikut baiat Ridwan, seperti Salamah ibnu Al-Aqwa dan Ibnu Umar. Kemuliaan mereka disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Fat ayat 18 yang artinya, sungguh Allah telah ridha terhadap orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Kemudian yang ke-10, para sahabat yang memeluk Islam dan kemudian hijrah ke Madinah pada periode antara perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah, termasuk diantaranya Khalid ibnu Walid dan Ammar ibnu Al-As. Yang ke-11, para sahabat yang masuk Islam saat Fathu Makkah, termasuk diantaranya Abu Sufyan Sakhar ibnu Harb. Dan yang terakhir, yaitu anak-anak yang melihat atau bertemu dengan Rasulullah saat peristiwa Fathu Makkah dan sepulangnya dari Haji Wada, termasuk diantaranya As-Sa'ib ibnu Mazid dan Abu Tufail Amir ibnu Watila. Kemudian terkait jumlah para sahabat, Ibnu Al-Salah dalam mukadimahnya meriwayatkan bahwa Abu Zur'ah Al-Razi ditanya tentang jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dan ia menjawab bahwa tak ada yang mengetahui jumlahnya secara akurat.
jumlah sahabat yang ikut bersama Nabi sepulangnya dari Haji Wada mencapai 40.000 orang. Sedangkan kaum muslimin yang ikut perang Tabuk berjumlah 70.000 orang. Al-Kafalani dalam Al-Mahawib berkata, teramat sulit bagi siapapun untuk memperkirakan jumlah sahabat Nabi secara akurat. Tak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyaknya orang yang masuk Islam selama Nabi hidup. Selain itu, mereka tidak berada di satu wilayah. Ada yang mengatakan bahwa para sahabat yang dekat kepada Nabi berjumlah sekitar 124.000 orang, pria dan wanita. Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Rasulullah mencapai sekitar 60.000 orang, 30.000 di Madinah, dan 30.000 lainnya berasal dari berbagai kabilah Arab dan kelompok lainnya. Ibnu Al-Athir mengungkapkan bahwa secara harfiah, sahabat berarti orang yang menyertai dan menemani seseorang. Dalam peristilahan sejarah Islam, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW secara sadar dan mengimaninya, baik ketika ia diutus sebagai Nabi maupun semasa hidupnya dan ia meninggal dalam keadaan iman. Dengan demikian, ada beberapa kriteria yang menjadi syarat seseorang bisa disebut sebagai sahabat Nabi SAW. Yang pertama, bertemu dengan Nabi, yakni orang yang pernah duduk lama dalam suatu majelis bersama Nabi SAW, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan beberapa sahabat yang lain, atau yang duduk sebentar bersama beliau, termasuk orang yang diutus oleh Nabi SAW, seperti Dimam Ibnu Tha'labah. Sahabat dalam pengertian ini meliputi pria dan wanita, baik yang sudah balik maupun belum, dan juga termasuk jin dan malaikat yang pernah melihat atau bertemu dengan Nabi. Yang kedua, bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar, sehingga tidak termasuk dalam kategori ini orang yang melihat Nabi dalam mimpi. Kemudian yang ketiga, orang yang mengimani kenabian Rasulullah, sehingga orang yang bertemu dengan Nabi tetapi mengingkari kenabiannya tidak termasuk sahabat. Yang keempat, bertemu dengan Nabi setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Artinya, orang yang bertemu Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi bukanlah sahabat meskipun mereka mengimaninya, seperti Buhairah sang rahib yang mengimani kenabian Muhammad SAW. Selanjutnya yang kelima, bertemu dengan Nabi ketika beliau masih hidup, sehingga orang yang bertemu Nabi setelah beliau wafat tidak termasuk golongan sahabat meskipun ia bertemu dengan beliau dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Yang keenam, orang yang bertemu dengan Nabi dan ia sendiri mati dalam keadaan iman dan Islam. Dengan demikian, orang yang bertemu dan mengimani Nabi tetapi kemudian ia murtad dan mati dalam kafir tidak termasuk golongan sahabat. Ibnu Hajar dalam Al-Ishabah menuturkan 5 macam jalan untuk menetapkan sahabat. Yang pertama, penetapan secara mutawatir, seperti disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya Allah berfirman, jika kamu tidak menolongnya atau Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang ia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu ia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Para mufassir termasuk Al-Razi sepakat bahwa ayat tersebut bertutur tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dengan demikian, tak ada yang dapat menolak atau mengingkari kesahabatan Abu Bakar. Selain disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, penetapan sahabat secara mutawatir juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah SAW. Misalnya, hadis tentang 10 orang yang mendapat kabar gembira sebagai ahli surga. Nabi bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Al-Zubair di surga, Abdurrahman ibnu Aus di surga, Sa'ad ibnu Abu Waqqash di surga, Sa'id ibnu Zaid di surga,
Abu Ubadah ibnu Al-Jarrah di surga. Yang kedua, popularitasnya tidak mencapai kriteria mutawatir, seperti penetapan status sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah ibnu Umar, Abu Hurairah, dan lain-lain. Meskipun tidak ada riwayat mutawatir yang menetapkan kedudukan mereka sebagai sahabat, tidak ada yang meragukan kedekatan mereka dengan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, penetapan melalui kesaksian sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Misalnya, seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah mengatakan bahwa seseorang itu memang benar sahabat atau bagian dari sahabat atau orang yang menemani Nabi, atau dengan pernyataan semisal, aku dan si fulan bersama Nabi Muhammad SAW, atau aku bersama si fulan mendengar hadis dari Nabi SAW, atau aku dan si fulan menemui Nabi. Namun Al-Sakhawi menuturkan, pernyataan seperti itu dianggap benar jika orang tersebut diketahui jelas keislamannya. Selanjutnya yang keempat, penetapan status sahabat melalui pernyataan seorang tabi'in yang terpercaya. Seseorang ditetapkan sebagai sahabat melalui penuturan seorang tabi'in. Apabila tabi'in yang terpercaya mengatakan bahwa si fulan adalah sahabat, maka pernyataannya itu dianggap sebagai salah satu cara untuk menetapkan status sahabat, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Sakhawi dan Ibnu Hajar. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa ucapan seorang tabi'in tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan status sahabat seseorang. Ucapan kami, seseorang ditetapkan sebagai sahabat melalui penuturan seorang tabi'in, berarti tidak disyaratkan beberapa orang yang menyebutkan bahwa si fulan adalah sahabat, tetapi cukup satu orang. Ada ulama yang berpendapat bahwa penetapan seperti itu harus diungkapkan setidaknya oleh 2 tabi'in, tetapi pendapat yang lebih absah cukup satu orang. Kemudian yang kelima, pengakuan seseorang yang bisa diterima bahwa ia berada pada masa yang memang wajar jika ia termasuk sahabat. Dengan kata lain, seseorang bisa mengatakan bahwa ia adalah sahabat Nabi SAW jika memenuhi 2 syarat. Pertama, pengakuannya memang logis sesuai dengan zaman. Yang kedua, setelah diketahui bahwa ia hidup sezaman dengan Nabi SAW. Terus ada pendapat jumhur ulama usul dan ulama hadis yang memperkuat pengakuannya. Demikianlah penjelasan tentang tingkatan para sahabat dan jumlah para sahabat itu sendiri. Nantikan kisah-kisah berikutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.